Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-ayat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan karunia nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan itu menghantarkan kita menjadi ahli syukur. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda alam, Nabi tercinta, Rasul mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Bahkan perintahnya tidak menunggu kita balik. Allah perintahkan kita mencari ilmu sejak kita masih berada dalam buayan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu oleh kalian minal mahdi, sejak kita berada dalam buayan, ilal lahdi, sampai kita wafat, sampai kita masuk liang lahat. Kenapa Allah perintahkan kita mencari ilmu sejak kita masih dalam buayan? Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, beliau menyampaikan al-ilmu qablal amal. Ilmu dulu sebelum beramal. Kenapa? Karena amal tanpa didasari dengan ilmu, kemungkinan amalnya salah. Kalau salah, otomatis tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mencari ilmu dan orang-orang yang oleh Allah dianugerahi ilmu, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat harkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma, dan orang-orang yang oleh Allah diberikan ilmu. Diangkat darajat, jamak bentuknya. Artinya diangkat derajatnya oleh Allah berlipat-lipat. Tidak hanya satu derajat. Kalau satu derajat darajat, tapi ini mah darajat, artinya diangkat berderajat-derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun memang dalam kehidupan ini, kalau kita bicara tentang kebodohan, ada dua kelompok orang yang bodoh. Di dalam kitab usul fikih, bodoh itu bahasa Arabnya adalah jahlun. Maka ada dua istilah, ada jahlun basit, ada jahlun murakkab. Jahlun basit itu orang yang bodoh dan dia sadar bahwa dia bodoh. Sehingga kemudian dia berusaha untuk menghilangkan kebodohan dan siap menerima ilmu dari siapapun tanpa memandang umur, tanpa memandang status. Yang kedua ini yang berbahaya, jahlun murakkab. Orang yang bodoh tapi tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Justru sebaliknya, dia merasa bahwa dirinya itu tahu, dirinya itu pintar, dan dia menjadikan ucapannya sebagai dalil. Ini yang berbahaya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jelas berbeda, tidak akan sama sampai manapun. Di dalam surah Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Tapi pertanyaan ini sebagai sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang
Kalau dalam bahasa Sunda, ngambah atau mencari jalan. Yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah mempermudah baginya torikon, jalan, ilal jannati, ke surga. Balasan dari Allah bagi orang yang mencari ilmu. Bagi siapapun yang mencari ilmu, maka kelak nanti di akhirat Allah akan mempermudah baginya menuju ke surga. Namun memang dalam mencari ilmu ada syarat yang perlu ditunaikan. Di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, Imam Al-Jarnuji, beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi, yaitu Ali radhiyallahu an. Ada enam syarat. Syarat untuk mencari ilmu. Apa saja? Pertama, zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadul ustad wa tuluz zaman. Pertama, zakaun, cerdas. Kecerdasan ini ada dua. Ada yang memang sejak awal secara alamiah bawaan dia itu cerdas, sehingga ketika dia menghafal sangat mudah menghafal. Ketika dia belajar sangat mudah untuk menangkap pelajaran, memahami sesuatu sangat mudah untuk memahami sesuatu. Yang kedua, ada kecerdasan yang diasah. Artinya melalui sebuah terpaan, proses yang berulang-ulang, dibantu dengan berbagai media, sehingga kemudian dia menjadi tahu. Nah, ini yang kedua, dan kebanyakan orang itu yang kedua. Artinya, mau sudah punya modal ataupun belum punya, maka oleh Allah diperintahkan untuk melatih dirinya agar mampu menangkap, mampu menguasai ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang kedua, wahirsun, harus punya semangat, harus punya kesungguhan dalam mencari ilmu. Walaupun misalkan dia cerdas, sangat mudah menghafal, gampang memahami, tapi kalau tidak punya kesungguhan, maka yakin orang-orang seperti itu akan kalah oleh orang yang cerdas. Yang kedua, tipe yang kedua, yaitu orang yang kecerdasannya hasil dari latihan, hasil dari usaha, hasil dari murojaah yang terus berkelanjutan. Yang ketiga, wastibarun, harus sabar. Kenapa? Karena tidak mudah dalam mencari ilmu itu. Banyak sekali godaan. Baik godaan yang bersifat internal dari diri kita sendiri, muncul kemalasan, muncul keengganan, muncul hal-hal yang mendorong kita ini untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, atau yang bersifat eksternal dari luar. Mungkin ada pengaruh dari teman kita, pengaruh dari keluarga kita, pengaruh dari lingkungan kita. Maka kunci yang ketiga dalam mencari ilmu itu adalah sabar. Kemudian yang keempat apa? Selain sabar juga wabulgoh, harus punya biaya. Di zaman seperti sekarang ini, seperti kita ketahui bersama, untuk sekolah di sekolah-sekolah yang memang bagus, kualitasnya terjamin, hasilnya juga sudah dibuktikan di lapangan, maka memerlukan biaya. Walaupun misalkan ini tidak ada biaya untuk SPP dan lain sebagainya, tetap harus ada biaya untuk makan, harus ada biaya untuk pakaian. Intinya harus punya biaya untuk memenuhi keperluan pribadi. Maka bagi kita yang sudah dewasa harus berjuang untuk mencari uang, mencari biaya agar kita bisa mencari ilmu. Bagi orang tua sama harus berjuang untuk membiayai putra-putri kita. Dan bagi anak-anak yang masih SD, SMP, SMA, sungguh-sungguh dalam belajar, orang tua yang bertanggung jawab untuk mencari biaya kita belajar. Dan yang kelima, wa irsyadul ustad, harus ada bimbingan harus ada bimbingan guru. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang mencari ilmu tapi tidak ada bimbingan guru, yang ada bukan paham, tapi justru sebaliknya, malah otaknya jadi korslet, otaknya jadi bingung, otaknya jadi pusing. Dan tidak sedikit orang yang awalnya percaya kepada Allah, ujungnya karena tidak didampingi guru malah jadi ateis, tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, yaitu
tuluz zaman, waktunya harus panjang. Tidak ada ilmu yang didapatkan secara instan. Sekarang belajar besok bisa, nggak ada. Semua perlu waktu. Maka karena waktunya panjang tadi, diperlukan kesabaran, diperlukan biaya, diperlukan kesungguhan, kemudian juga diperlukan kemampuan untuk siap berproses, sehingga kemudian pada akhirnya ilmu yang sedang kita pelajari bisa kita kuasai dan kemudian bisa kita amalkan sehingga bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa sabar dalam menuntut ilmu, sehingga kemudian kelak nanti kita bisa menjadi ahli ilmu dan mendapatkan pahala yang berlimpah kelak nanti di yaumil jaza. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya murni dari Allah, salahnya murni dari kesalahan saya pribadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.